Kita sumber bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zulfi Andri Koto, dalam pembelajaran jarak jauh. Semangat ya! Dalam pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita mematuhi protokol kesehatan. Bawa masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian. Oke. Semangat! Di samping memperkuat imunitas, ada baiknya kita memperkuat iman yang berkualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya membawa ini. Apa ini? Novel. Untuk apa? Sebetulnya saya akan bawa sejumlah novel karya siswa yang pernah saya didik. Tapi karena saya masih di rumah, novel itu di sekolah ya. Nanti akan saya berikan saja foto-fotonya. Kita akan menganalisis isi, kebahasaan, dan merancang sebuah novel atau novelet. Nah, untuk bisa menganalisis isi kebahasaan dan merancang sebuah novel itu, kita harus menguasai yang 5 ini. Yang pertama, kita harus tahu pengertian ciri-ciri dan jenis novel. Kemudian, yang kedua adalah pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis. Yang keempat, analisis isi dan kebahasaan novel. Dan yang terakhir, baru kita rancang novel atau novelis. Pembelajaran ini saya rancang mengacu kepada kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Apa itu? Yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, waktunya 4 jam ya. Untuk tujuan pembelajarannya, nah bisa dilihat ini ya. Sebelum lanjut, mari kita refleksi diri. Saya mengambil kalimat bijak ini dari salah seorang calon pemenang Nobel Sastra dari Indonesia. Dulu kita punya loh, yaitu Pramoedya Anantatur. Dia berkata, kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh. Dan kesalahan orang-orang bodoh adalah menganggap orang-orang lain pandai. Kenapa harus menganggap orang bodoh? Kenapa harus menganggap orang pandai? Kenapa bukan kita yang pandai? Inilah gunanya kita proses belajar. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal alamin.
fiksi, prosa yang ditulis secara naratif. Biasanya dalam bentuk cerita. Ya, naratif itu cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner, imajinasi. Jadi, fiksi yang berimajinasi. Ciri-ciri novel sebagai berikut. Yang pertama sekali, novel itu memiliki lebih dari satu alur. Kalau cerpen bisa saja ada satu alur. Novel tidak, dia lebih. Biasanya bisa maju, mundur. Maju lagi, mundur lagi. Nah, dia biasanya lebih daripada satu alur. Alur itu pun berkembang. Jadi lebih tidak terduga. Yang kedua adalah banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Tokohnya banyak, protagonisnya ada beberapa, antagonisnya ada beberapa. Kemudian dibantu dengan tritagonis. Jadi ada beberapa tokoh di situ. Jadi dalam novel ini banyak tokoh. Nah, kemudian untuk tema biasanya lebih kompleks, lebih kaya. Kemudian untuk latar dia bergerak, waktu, suasana, dan tempat itu bergerak. Artinya apa? Artinya dia berkembang, bisa saja ada perubahan. Misalnya, tempat yang sama itu akan berkembang. Jakarta zaman tempo dulu dan Jakarta 100 tahun yang akan datang. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cerita disertai dengan perubahan nasib tokoh. Jadi nasib tokoh itu bisa berubah. Bisa jadi dari orang miskin, kaya, miskin lagi, kaya lagi. Nah, itu yang akan diceritakan dalam sebuah novel. Begitu ya. Nah, jenis-jenis novel, kalau dilihat dari kebenaran ceritanya, dibagi menjadi dua. Apa itu? Satu, novel fiksi. Dan yang kedua, novel non-fiksi. Ada novel yang non-fiksi. Dia berangkat dari kisah nyata, dari empiris, dari sebuah percobaan, riset. Tetapi diimajinasikan. Jenis novel berdasarkan genrenya. Nah, ini ada 5. Yang pertama sekali romantis. Tahu romantis? Adegan percintaan yang indah-indah, yang manis-manis. Kemudian yang kedua, fiksi ilmiah. Jadi dia ada unsur ilmiahnya, penelitian, riset. Dan yang ketiga, horor yang membuat orang terteror, horor. Kemudian yang keempat adalah komedi yang lucu, yang menghibur, yang tidak terlalu mengutamakan amanat, tetapi lucunya itu. Dan yang terakhir adalah novel inspiratif. Nah, dengan novel ini orang terinspirasi untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Nah, itu novel yang bagus. Saya suka itu seperti ini. Ini novel inspiratif. Jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Nah, ini yang menarik nih. Ada 4. Teen lead, chick lead, song lead, dan novel dewasa. Nah, di tahun 2000-an, teen lead ini mulai digemari oleh orang. Teen lead atau
teen literatur, jadi literatur ya, cenderung mengarah kepada kaum remaja putri, kehidupan sekolahan, pesta, sweet 17, jadi usianya sekitar 17-an, dan juga percintaan monyet. Contoh novel Dialova. Novel Dialova ini yang karya Dian Nuranindia itu di tahun 2000-an dicetak berkali-kali, itu laris sekali. Itu teen lit, tergolong teen lit ya. Kemudian yang berikutnya adalah chick lit, yaitu chick literatur. Jadi genre ini lebih sedikit dewasa dari teen lit. Pangsa pasarnya berkisar di lingkungan remaja putri, lebih mengarah pada sosok wanita muda yang protagonis, yang mandiri, lajang, bergaya hidup kosmopolit, dengan pelbagai problematika percintaan. Nah, ini yang menarik ya. Tuh cik. Saya juga termasuk yang suka itu. Yang ketiga adalah songlit, yaitu jenis novel yang dibuat berdasarkan cerita dari sebuah lagu. Ada lagu menjadi sebuah cerita dia, kayak film India ya. Nah, contohnya Lelaki Buaya Darat. Nah, itu kan dulu ada lagu Ratu ya. Nah, kemudian mengikut lagi beberapa lagu yang lain. Ruang Rindu, Sebelum Cahaya milik Leto, yang diadaptasi oleh Andi Triawan, itu menjadi sebuah songlit. Jadi lagu bisa menjadi sebuah novel. Dan yang terakhir adalah novel dewasa, yaitu novel yang isinya tentang kehidupan orang dewasa. Dari segala hal itu, dari usia, pokoknya berbagai kehidupan, kebutuhan, romansa, perjuangan, pahit getirnya seorang dewasa. Nah, itu digambarkan dalam novel ini. Pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi pengarang itu dia akan membentuk sebuah pandangan di dalam novel itu. Dengan itulah dia berkarya. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Bahasanya begitu ya. Nah, inilah yang diolah oleh pengarang, sehingga dia memunculkan simbol-simbol yang khusus, spesifik. Orang akan mengenal arti cinta itu berdasarkan pandangan pengarang. Buya Hamka memberikan pandangan yang berbeda terhadap cinta. Dia lebih romantis. Ada juga yang lebih skeptik, ada juga yang lebih dramatis. Itu semua dilahirkan oleh pandangan si pengarang. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Jadi ada sebuah peristiwa dalam masyarakat, dimunculkan lagi imajinasi si pengarang, tambah dengan imajinasi si pengarang. Jadi tidak murni kisah nyata. Tapi yang paling bagus adalah kisah nyata diolah, diimajinirkan oleh seorang pengarang dalam bentuk novel. Misalnya Zainuddin dalam novel atau film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bapaknya itu orang Minang, sengaja diciptakan orang Minang, itu bukan tanpa tujuan. Dan ibunya orang Makassar. Kenapa? Karena akan mengambil efek dari garis keturunan. Kalau orang Makassar, ibunya, berarti garis keturunannya itu berdasarkan bapak. Bapaknya orang Minang,
berarti dia di Makassar tidak diterima, di Minangkabau juga tidak diterima. Efek seperti ini dimunculkan oleh seorang pengarang. Cerdas, bukan? Inilah analisis-analisis yang lahir oleh seorang pengarang untuk memunculkan sebuah imajiner-imajiner yang membuat penonton atau pembaca menjadi berpikir dan menganalisisnya. Langkah-langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. Yang pertama, tentu membaca keseluruhan isi novel. Semua ini harus dibaca ini. Tebal, ya ini masih biasa ini. Kalau novel War and Peace, untuk tebalnya 700 halaman. Ini baru 400 halaman. Jadi, jangan di-skip. Jangan di-skimming. Jadi kita tahu sampai kepada kenapa itu muncul. Bahkan sampai kepada catatan kakinya harus kita baca. Yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Jadi kita harus pahami itu. Karena tadi saya contohkan tenggelamnya kapal Van der Wijk, kenapa Buya Hamka memunculkan Zainuddin dan Hayati. Dia sebetulnya sedang membahas masalah adat dengan agama. Dia tidak membicarakan masalah percintaan tok gitu ya. Percintaan itu adalah bumbunya. Dia melihat ada sesuatu yang harus direnungkan dia di agama yang berkembang di masyarakat, ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Jadi itu akan muncul ketika kita mendalami isi dari novel. Kemudian yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Jadi seorang pengarang itu menentukan warna dari novelnya. Kenapa Pramoedya Anantatur dia lebih revolusioner? Karena dia hidupnya di zaman revolusi. Dia bergelimang dengan lingkungan yang revolusioner juga. Perjuangannya sangat revolusioner. Terus yang keempat adalah mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Jadi, kalau ini pengarangnya Putu Oka Sokanta, saya akan kaitkan dengan Merajut Harkat. Kalau tenggelamnya kapal Van der Wijk dengan Buya Hamka, saya kaitkan Buya Hamka waktu itu sedang menulis apa, sedang mempelajari apa, usianya berapa, di masyarakat dia sedang apa, gitu ya. Kenapa muncul juga buku dia yang sangat fenomenal, yaitu Tafsir Al-Azhar yang 30 juz itu di penjara. Dan kita tidak bisa memisahkan kehidupan pengarang dari biografinya. Dan yang keempat adalah mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan yang ada dalam novel. Itu tadi, dia akan terkait emosional, pendidikan, misi, ambisi yang ada pada si pengarang itu akan terkait terhadap kehidupan di novel. Nah, lanjut yang C, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Nah, ini ada dua hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu interpretasi dan penyajian hasil. Mari kita lihat. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 5, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tertulis.
Mari kita lihat langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. Membaca isi novel secara mendalam. Sudah harus dibaca dengan mendalam. Artinya apa? Bisa saja berulang. Kadang pertama kita tidak mendapatkan makna yang sungguhnya. Itu baru lapis luar. Kita harus menukik lagi ke yang lebih dalam. Yang kedua, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi kira-kira pengarang ini mau apa sih dengan menghadirkan tokoh ini, setting ini, konfliknya ini, apa maunya? Dan yang ketiga adalah memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata cintanya Zainuddin terhadap Hayati itu adalah cinta sejati. Kenapa? Ini terbukti bahwa sewaktu dia sudah menikah pun dia masih menyimpan lukisan Hayati di kamarnya yang dia sembunyikan itu. Kita boleh memberikan tafsiran itu. Lalu ada lagi orang lain yang menafsirkan, boleh? Boleh. Berbeda boleh? Silahkan. Kita berhak untuk menafsirkan. Nah, ini contohnya ya. Mari kita lihat kutipan novel. Silahkan dibaca nih. Ya. Nah, dari kutipan novel tadi kita mendapatkan nilai kehidupan. Pertama sekali adalah nilai religius agama. Terus yang kedua adalah nilai sosial. Nah, ini kita lihat dari pendetanya. Kalau religiusnya dari Jimronnya. Nah, pandangan pengarang menghadirkan tokoh Jimran dalam novel Sang Pemimpi mencerminkan tokoh yang taat beragama dengan mengaji setiap harinya, walaupun dia hidup di lingkungan agama yang berbeda, yaitu agama Katolik. Kemudian pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi dalam jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Nah, jadi ada pandangan pengarang, ada tafsiran kita. Nih, interpretasi pandang pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Jimron, pengarang memberikan gambaran kehidupan religius walaupun hidup berbeda agama, dan pengarang juga memberikan gambaran cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Itu interpretasi pandang terhadap pengarang. Bisa. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah bisa menginterpretasikan, kita bisa melahirkan sebuah novel. Yuk, lanjut ya. Yang keempat yaitu analisis isi dan kebahasaan novel. Apa saja yang dibutuhkan untuk menganalisis isi dan kebahasaan novel? Pertama sekali adalah unsur-unsur pembangun novel dan unsur kebahasaan novel. Apa itu? Nih, pertama sekali unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sudah sangat umum. Ini akan berkutat di sini-sini terus ini ya. Mari kita lihat satu persatu. Kalau unsur intrinsiknya adalah mulai dari tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, dan plot. Sebetulnya ada satu lagi yaitu gaya bahasa. Ya, tuh. Terus unsur ekstrinsik.
mulai biografi pengarang. Pengarang sangat menentukan cerita itu akan kemana. Sama-sama menceritakan cinta, tokohnya berbeda, biografi pengarangnya berbeda. Cinta itu akan diartikan berbeda juga. Kemudian nilai-nilai yang berkembang, nilai-nilai cinta kita dengan nilai-nilai cinta di Eropa, di Timur Tengah, di Jepang, dan di Amerika itu berbeda. Bisa saja bagi kita ini adalah tabu, tapi bagi mereka itu adalah suci. Yang ketiga, situasi dan kondisi. Apakah masih sama pemahaman orang terhadap Hayati dan Zainuddin sekarang dengan yang dulu? Beda. Ada kemiripan? Iya, tapi situasi dan kondisinya akan berbeda. Orang lebih cenderung bersejarah sekarang. Kalau dulu orang merasakan itu adalah hidup mereka yang sedang terjadi. Jadi situasi dan kondisi menentukan. Sekarang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang harus kita latih di dalam mengasah pisau agar kita bisa membuat novel, yaitu gaya bahasa perbandingan. Lihat, gaya bahasa perulangan dari bahasa pertautan, tautologi, dan lain. Gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa penegasan. Perancangan novel atau novelet. Nah, sekarang kita akan coba merancang novel. Teorinya sangat singkat, cuman 5 langkah kita sudah bisa membuat novel. Dan pengalaman juga membuktikan bahwa saya pernah memaksa siswa untuk menulis novel. Mereka pertama kali bilang, jangankan untuk menulis novel, untuk membaca novel saja baru kali ini. Tapi jadi itu novel. Kenapa? Karena apa yang ada di otak ini akan mengalir keluar. Ide yang ada di kepala ini akan meledak keluar. Kalau nggak, kepala kamu yang akan meledak. Meledakkanlah idemu, kalau nggak, kepalamu yang akan meledak. Berikut adalah langkah-langkah menulis novel. 1. Menentukan tokoh dalam novel. Tentukan tokohnya siapa. Boleh itu dari pengalaman kita sehari-hari, orang yang kita kenal. Yang kedua, mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Jadi disesuaikan dengan urutannya. Kalau ada zamannya, zaman Jepang, itu harus runtut. Waktu, peristiwa, tempat, dan suasana harus diurutkan. Jangan kebolak-balik. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide yang sudah diidentifikasi. Jadi ada beberapa ide yang muncul di kepala kita ini. Kembangkan. Si A ini dia orang kampung misalnya ya. Suatu ketika pada alur tertentu dia sudah menjadi orang kota dan langsung menjadi orang hebat dan ia ingin pergi ke bulan. Nah, kembangkan lagi idenya. Ide itu tidak nyusut atau tidak mendem di situ saja. Harus berkembang yang di luar kiraan oleh pembaca, tapi dia ngalir ya. Tentu saja dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Jadi tidak cukup ide, tapi juga harus teknik penceritaannya yang menarik. Ide penting, tetapi diceritakan dengan teknik penceritaan yang tidak menarik, dia akan lemah. Ide yang ada disampaikan dengan teknik penceritaan yang menarik. Biasanya orang berpengalaman itu akan lebih menarik biasanya ya. Tapi orang yang lebih cerdas bisa menangkap pengalaman itu. D. Atau yang keempat, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Jadi isi dengan kebahasaan juga harus diolah, dikaitkan. Kadang-kadang orang cuma melihat isinya saja, bahasanya diabaikan. Orang mengerti dengan isinya, tapi bahasanya uradul, tidak menarik. Yang terakhir adalah memberi judul yang menarik. Apa patokan menarik? Ya, membuat pembaca tertarik untuk membaca buku ini. Kalau sekedar bagus, belum. Makanya perlu pemikiran yang ekstra cerdas. Buat beberapa alternatif judul dari sisi yang berbeda. Nah, coba tanya kepada orang yang berbeda, suka yang mana? Yang paling banyak disukai oleh orang. Tapi kalau Anda yakin bahwa judul itu bagus, walaupun orang lain menolak, ambil itu. Perancangan novel atau novelet. Nah, untuk novelet, tahu nggak apa itu novelet? Tahu telenovela? Sama lah.
dia diambil dari novela. Tapi karena di televisi namanya telenovela. Jadi novelet yang ditelekan. Nah, novelet adalah novela atau novelet adalah sebuah karya sastra yang memiliki bentuk lebih kecil dari novel. Jadi dia lebih kecil, lebih tipis daripada novel ini. Nah, istilah novela ini berasal dari bahasa Italia, novella, nah, itu jamak itu, atau novelle, yang berarti dongeng atau sebuah berita. Novela memiliki cerita yang lebih panjang dari cerita pendek, tetapi lebih pendek dari novel. Lebih panjang daripada cerpen dan lebih pendek daripada novel. Itu novelet. Tapi orang malah mencari yang lebih tebal-tebal ya. Harry Potter berapa tuh? Sampai 700 halaman dicari orang. Kalau yang pendek-pendek, orang malas. Dan yang paling mantap, yang paling akhir adalah tugas. Rancanglah sebuah novel per siswa. Pasti banyak yang mengeluh nih. Bagaimana nih? Nah, sekarang saya ganti. Nanti tergantung sekolahnya ya. Bisa diadaptasi. Kalau ada yang sanggup satu orang, ambil itu. Atau jangan-jangan ada yang sudah menulis satu novel. Kalau saya mengajar, biasanya saya tawarkan atau saya gali. Siapa yang sedang menulis sekarang? Ternyata ada beberapa siswa yang suka menulis. Dia butuh siapa yang peduli dan memperhatikan tulisannya. Saya hadir untuk membaca novel itu. Nah, sekarang tugas satu novel ini satu kelas. Masih sulit? Gampang. Ada 35 sampai 40 siswa. Rancanglah sebuah novel dengan 35 orang, katakanlah 35 orang ya. Bagi si A menulis dari halaman pertama sampai halaman 10. Si B halaman 11 sampai 20. Si C halaman 1 sampai 30. 10 halaman. Nah, nanti kalau ada yang berminat lebih daripada 10 halaman, silahkan dia yang menumpahkan ke dalam novel itu. Jadi kalau diperkirakan halamannya sekitar 10.000 kata lah minimal. Jadi jangan sampai di bawah 100 halaman. Masa novel di bawah 1 halaman? Iya, patokannya itu adalah tokoh yang ada di dalam cerita itu. Tapi kalau di bawah 1 halaman, orang juga terlalu penasaran. Kalau untuk difilmkan pun akan menjadi lebih pendek. Oke, ditunggu tugasnya. Nanti dijilid dijadikan sebuah novel ya. Buat testimoni juga seperti ini. Oke, coba lagi semangat berkarya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari menjadi ilmu dan keberkahan di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.